Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa horas buat kita semua. Sahabat Bit Tengah, hari ini Bit Tengah mau buat kolak labu dengan kicak-kicak. Jadi kalau penasaran, ikuti Bit Tengah ya. Seperti apa kita buat kolak itu ya. Yuk ikuti Bit Tengah. Oke, sahabat Bit Tengah, sesuai janji Bit Tengah ya, habis kita petik labu, ini dia. Jadi di sini Bit Tengah akan jadikan kolak. Kolaknya tidak pakai es tapi di sini ya. Jadi di sini Bit Tengah akan menggunakan bahannya labu kuning seperti ini yang sudah kita petik. Ada gula merah, ada tepung ketan ya, ketan putih. Jadi di sini tepung ketan putih akan kita campur air putih sedikit, lalu akan kita bulati kecil-kecil dia ya. Tapi setelah nanti kolak kita mendidih, baru kita campur tepung ketan putihnya ke dalam ya. Dan lebih bagusnya kita pakai daun pandan agar wangi dia ya, daun pandan. Dan nanti juga kita potong kecil-kecil jahe ke dalam ya, agar kita makan. Kan sebagian nih kita tidak tahan nih makan pulut, jadi akan kita potong kecil-kecil jahe nanti ke dalam agar kita tidak masuk angin. Jadi di sini langsung Pak Tengah yang parut kelapa, Bit Tengah yang kupas, dan langsung potong labu kuning kita seperti ini yang sudah tua ya. Ini kalau labu ini banyak manfaatnya ya, apalagi kalau yang mempunyai emas lambung. Cukup labu ini ditim di nasi. Setelah nasinya mengering, kita sudah aduk ya. Jadi ditim di nasi bisa juga, atau ditaruh di tupperware apa semacam. Yang penting kita tim ya, dan apalagi dikukuskan. Bagus ini buat orang sakit emah ya. Orangnya tambah gula. Iya, bisa juga kita masakkan gula aren, gula merah, kasih ke dalam, enak. Pokoknya manfaatnya banyak ya, bisa dilemet, bisa dibolu juga, kita jadikan bolu bisa. Ini nih tandanya kalau walau sudah labu kuning kita sudah tua nih, dia berair seperti ini ya sahabat Bit Tengah. Berair dia. Memang udah tua karena langsung kita petik tadi nih. Iya semalam, maksudnya semalam Pak Tengah. Kan ini semalam dipetik. Semalam. Aku udah tugas kuya tualan cukup baru. Oke. Itu pun ada pompong lewat. Pasang lah. Pasang lah. Dan labu kuning biasanya ya kalau orang Karo ya sahabat Bit Tengah, ini digulai dengan ayam juga enak ya, apalagi dengan ikan salai. Sedap. Jambe kalau orang kami bilang ya, kalau orang Karo jambe, jambe jemborat. Setelah siap kita kupas, kita belah labunya. Buat bibit nah. Tanam lagi. Andila iris gula jenda mesra keri cairan.
Oke, sudah siap. Ini labunya atau waluh juga sudah siap. Kita potong-potong seperti ini, udah dicuci semua ya. Dan di sini gula merah juga udah dibantu Pak Tengah mengiris. Dan kelapa juga udah siap kita parut. Kita tinggal bentuk tepung ketan putihnya ya. Tinggal bentuk ketan putihnya, tepungnya. Nanti kita bentuk kecil-kecil sebesar kelereng lah. Tapi setelah ini kita masakkan dulu. Yuk kita masakkan semua dulu ya. Seperti ini ya. Kita letak yuk. Karena di kebun di tengah tidak memiliki kukusan atau jenis apa yang bisa kita jadikan untuk tempat bikin bubur ya. Ya ada kukusan, cuman besar untuk masak teh ya. Jadi di tengah pakai kuali saja ya. Ini pandan, daun pandan ya. Sebab di tengah ini biar wangi ya. Dan pandan akan kita campur ke dalam. Jahe ya ini biar kita tidak masuk angin ya, karena semua tahan makan pulut tahnya ya. Jangan biasanya kan ada yang tunggu mendidih, tapi di sini di tengah langsung campur seperti ini. Ini gula merahnya lebih meresap ke waluhnya ya, ke labu kuning kita. Jadi santan ya, sebab di tengah ini dia santannya sudah di tengah. Ini kalau ada pisang, ditambah pisang enak dia, apalagi ada es batu ya. Masakkan kolak kita, menunggu kolak kita mendidih, kita akan bentuk ketan putihnya ya. Kalau di tengah kasih nama ini kicak-kicak ya. Jadi kita masakkan dulu ini yuk. Kasih gula putih ya, kalau kurang manis. Karena Pak Tengah hobinya manis-manis, jadi kita di tengah kasih gula putih nih. 2 sendok seperti ini saja. Sudah cukup. Kita kasih air tepung kita seperti ini ya. Gimana ya? Bersih ya. Di sini mengaduk tepungnya karena di sini di tengah sekalian untuk menjaga kolak kita agar tidak pecah santan. Kalau pecah santan itu nanti nggak enak lagi. Nah, seperti ini ya sahabat di tengah. Ini dia, langsung kita masukkan ke dalam. Serban panganingannya ada yang buki nggak dalam bede. Yang kuat ya. Karena itu pengen ini kulit kita gini. Nanti bagi sendiri. Kolak kesukaan Pak Tengah juga ini. Apalagi pakai pisang, pakai tape, dikasih es batu. Apalagi dengan ketan kulit biring mah, sama mah. Tapi Pak Tengah suka man. Enggak ya? Enggak. Aduh. Goreng-goreng buat kasih-kasihin buat nih pedas. Nata sama. Simper. Baru juga 2 menit di depan api. Bagaimana dengan di tengah? Ya ini kita sudah mulai siap ya bikin apanya? Bikin apa namanya? Apa namanya di tengah? Cenil. Kicak-kicak ya. Kicak-kicak. Kita udah mulai siap cetak kicak-kicaknya ya. Sudah mulai wanginya. Kayaknya sudah masak ya sahabat di tengah. Jadi di sini langsung kita angkat, langsung kita hidangkan supaya dicicipi Pak Tengah ya. Oke, ini dia kolak labu ungu. Kicak-kicak kita sudah siap. Kolak
labu ungu atau waluh ya, dengan ketan yang kita bulat-bulatkan tadi. Kalau Bik Tengah namakan ini kicak-kicak ya. Jadi di sini sudah masak, sudah bisa dicoba ya. Ikut coba semua yuk sahabat Bik Tengah. Jadi di sini langsung mau Bik Tengah hidangkan sama Pak Tengah. Kira-kira apa nih yang kurang dalam kolak Bik Tengah nih? Semoga rasanya sesuai selera Pak Tengah ya. Yuk langsung kita hidangkan. Ikuti Bik Tengah ya. Jadi di sini Bik Tengah bagi dengan kebetulan di gubuk Bik Tengah ada keponakan Pak Tengah ya. Jadi keponakan kita, jadi Bik Tengah langsung bagikan sama dia. Mungkin mereka baru pulang babat rasa Bik Tengah. Jadi kasihan, langsung kita hidangkan dan kita tanya juga nih apa pendapat mereka nih tentang kolak Bik Tengah. Yuk. Makan Doka. Ya, Bik Tengah. Nah nih mereka sudah mulai nih cicipi bubur kolak Bik Tengah nih. Pak Tengah yang paling banyak ya. Badan kecil, makanannya paling banyak nih. Apa rasanya Doka? Kurang apa itu? Panas. Panas pasti karena baru diangkat. Mantap. Terima kasih. Ini kita tanya Pak Tengah nih. Apa rasanya? Belum ditelan pun mana ada rasanya. Pak Tengah ini memang ada saja. Kurang banyak. Oke, sahabat Bik Tengah dan keponakan yang pakai baju hitam ini memang Bik Tengah nggak bisa bertanya kalau kita di adat karo ya, karena itu suami dari keponakan kami yang perempuan. Jadi di sini kita tidak bebas bercerita ya, hanya keponakan ini bisa bicara dengan pamannya Pak Tengah ya, tapi kalau Bik Tengah tidak bisa, seperti itu di adat kita ya. Mereka menyukainya, terima kasih. Selamat mencoba semua. Buat sahabat Bik Tengah yang penasaran silahkan coba. Jadi sampai di sini dulu ya buat sahabat Bik Tengah. Terima kasih, tetap mengikuti Bik Tengah, tetap dukung Bik Tengah ya. Sepertinya mereka masih menikmati kolak Bik Tengah. Jadi tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Ingat, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetap semangat melewati hari-hari kita. Majajara. Sampai jumpa sahabat Bik Tengah. Bik Tengah juga mau ikut makan nih. Rasa apa nih kolak buatan Bik Tengah? Enak kok.